Hai, shalom anak-anak sekolah minggu, selamat pagi semuanya. Hari ini tanggal 7 Juni tahun 2020, Lause mau kasih salam buat kalian semuanya. Saya Lause Joyce bersama saya Lause Huiling di kebaktian ibadah online sekolah minggu kita. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Walaupun di awal bulan Juni kalian belum masuk sekolah, tetapi kalian harus semangat belajar ya. Selalu ingat pesan-pesan guru dan juga pesan dari papa mama, karena semuanya itu untuk kebaikan kamu. Tepat sekali Lause Joyce. Nah, Lause juga mau mengajak nih anak-anak sekolah minggu jangan lupa berdoa dan membaca Alkitab. Karena dengan demikian kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Nah, Lause juga ingatkan sekali lagi, karena kita mau ibadah, semua harus duduk yang manis ya. Dan jangan lupa, mungkin adik-adik ada yang belum makan. Kita kalau mau ibadah, kita harus siap makan, sudah mandi, kan mau ketemu Tuhan Yesus. Nah, kalau nanti ada bawa Alkitab, boleh taruh di samping. Nanti kita mau belajar firman Tuhan, kita bisa buka. Nah, adik-adik, anak-anak sekolah minggu, kita mau mulai kebaktian hari ini. Kita mau bernyanyi dan juga dipimpin untuk Lause Joyce untuk berdoa dulu, ya. Yuk anak-anak, kita semua lipat tangannya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami senang sekali kalau hari ini bisa beribadah walaupun online. Kami senang sekali. Hati kami siap ya Tuhan untuk memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sekarang Lause Joyce mau ajak kita semuanya berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Anak-anak sekolah minggu yang keren, yang hebat. Hari ini Lause Joyce mau tanya untuk dedek-dedek yang manis, yang masih duduk di kelompok bermain, TKA dan TKB. Lause Joyce mau tunjuk sesuatu. Ini namanya apa ya? Apa ya? Betul anak-anak, ini adalah mata. Tuhan menciptakan mata supaya kita bisa melihat. Coba yuk kita kedip-kedipkan mata kita. Wah, seru sekali ya Lause Huiling ya. Nah, Lause juga mau tanya sama Koko Cici yang kelas 1 dan yang duduk di kelas 2. Ayo tunjuk tangan, yang mana Koko? Yang mana Cici di rumah, ayo. Ya, Koko Cici, kita juga punya mata yang cantik dan indah, bukan? Apakah kamu juga tahu kalau Tuhan Yesus juga punya loh mata? Nah, sekarang Tuhan Yesus sedang melihat kita semua di sini yang sedang beribadah di tempat kalian masing-masing. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus itu mau ya melihat kita? Karena dia sayang kita. Dia mau lihat kita sungguh-sungguh nggak untuk beribadah.
Yuk kita nyanyi yuk bersama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lose Joyce. Ya Lose. Adik-adik di rumah sepertinya masih belum bangun atau enggak ya? Iya, kita ajak nyanyi lagi supaya mereka semangat Lose Willy. Betul, coba adik-adik di rumah angkat jempolnya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus sangat sayang sekali sama kalian. Apapun keadaanmu, Tuhan tetap sayang. Kita akan nyanyikan lagu Sayang Sayang. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kalian adalah generasi masa depan gereja. Anak-anak yang cinta Tuhan, anak yang harus hidup kudus dan percaya pada kuasa Roh Kudus. Benar sekali, kita harus hidup kudus di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Contohnya, kita belajar untuk taat Lose Joyce dengan firman Tuhan, dan kita belajar berdoa supaya kita diteguhkan sehingga seluruh hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Wow, berani tampil beda. Kita berbeda karena kita punya Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
Anak-anak, sekarang waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Siapa yang mau mendengar firman Tuhan? Yuk semuanya duduk yang manis, buka telinga dan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak-anak, jangan lupa kita mau mendengarkan ibadah kita sebentar lagi. Kita minta pertolongan Tuhan agar kita menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ini dengan sikap doa, dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo, selamat pagi anak-anak. Wah, Lause Erni senang sekali. Hari ini tanggal 7 Juni tahun 2020 kita bisa bersama-sama beribadah sekolah minggu secara online. Tapi sebelumnya Lause mau sapa anak-anak Lause dulu. Jocelyn, apakah sudah mandi? Udah siap-siap duduk yang manis? Jangan lupa ya, sudah rapi semuanya. Lause mau sapa lagi anak-anak Lause. Ada Grace, Jaden, ada Jeremy, ada Mark, ada Louis. Apa kabar semuanya? Lause yakin kalian dalam keadaan baik. Tapi sebelum kita memulai untuk firman Tuhan, Lause akan memulai dalam doa terlebih dahulu. Yuk semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Anak-anak boleh ikut Lause yang rapi ya, yang sopan, karena kita mau berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menjaga kami sampai hari ini. Kami dalam keadaan baik. Tuhan, kami sudah memuji-muji nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami boleh duduk diam dengan tenang, membuka hati kami, menyambut, menerima firman Tuhan dengan baik. Tuhan, tolong Lause Erni boleh men-sharingkan, boleh membagikan firman Tuhan dengan jelas supaya kami mengerti dan kami boleh melakukan semua firman Tuhan dengan baik, menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saatnya kita belajar menghafal ayat hafalan. Anak-anak, sebelumnya Lause mau tanya, sebelum makan, apakah kalian cuci tangan terlebih dahulu? Ya, apakah sebelum tidur kalian gosok gigi, cuci tangan, cuci kaki, ganti baju tidur? Ya, Lause percaya sekali, pasti kalian melakukan semuanya itu. Apalagi kalau lupa, pasti papa mama langsung ingetin ya. Jacob, Jamie, jangan lupa ya, gosok gigi. Sering dengar ya kata-kata itu dari mama, dari papa? Ya, itu semua dilakukan supaya kita bersih. Apalagi sekarang ini, banyak sekali virus di mana-mana. Jadi, kita harus hidup lebih bersih lagi. Anak-anak, itu hanya bersih dari luar saja, dari luar tubuh kita. Di dalam Alkitab ternyata ada yang lebih penting, yaitu bersih dari dalam. Di dalam di mana anak-anak? Hati kita bersih, hidup kita kudus di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa menyenangkan hati Tuhan? Melakukan hal-hal yang baik, berkata-kata yang baik, rajin berdoa, membaca firman Tuhan, mau menolong orang yang sedang mengalami kesusahan. Juga apa? Meminjamkan mainan buat teman-teman. Main bersama, tidak usah berebutan. Alkitab hari ini, Lause mau kita semua belajar. Ada di 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Semua itu ada di Perjanjian Baru. Anak-anak, kita semua sama-sama buka Alkitab 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Semuanya sudah buka Alkitabnya? Lause kasih waktu ya. Mungkin mama, papa bisa menolong, cici, koko bisa menolong adik-adiknya untuk membuka Alkitab. Ya, kalau bisa buka sendiri, lebih bagus lagi. Lause senang sekali. Kita belajar buka Alkitab. Sudah? Sudah anak-anak? Buka Alkitabnya, kita baca sekali ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Lause mau kita semua menggunakan gerakan. Semua boleh belajar. Dengan gerakan, kita akan lebih cepat menghafal. 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Bisa anak-anak? Coba sekali lagi ikut Lause ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Lause yakin sudah ada yang bisa menghafal. Coba sekali dengan gerakan ya. Lause gak ikut. Lause cuma menggerakkan. Kalian yang menghafal keluar suara. Bisa kita coba sekali ya. Oke. Ya, anak-anak, Lause tahu kalian pasti bisa semuanya. 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Anak-anak, lihat nih, Lause bawa apa? Ya, gelas. Gelas ini biasa kita gunakan untuk minum. Waktu kita haus, kita pakai gelas ini. Tapi sayang sekali anak-anak lihat bagaimana kondisi gelas ini. Kotor, sangat kotor, kotor sekali. Lause pun tidak berani untuk memakai gelas ini. Sebelum kita percaya Tuhan, anak-anak kita sama seperti gelas ini. Kotor. Kotor karena apa? Dosa.
Anak-anak tahu dosa itu apa? Dosa itu artinya melakukan apa-apa setiap hal yang membuat hati Tuhan sedih, membuat Tuhan Yesus tidak suka. Seperti gelas ini, Tuhan juga membersihkan kita sama seperti Lause sedang mencuci gelas ini. Lause cuci dengan air, dengan sabun supaya gelas ini bersih. Tapi Tuhan Yesus tidak sama. Tuhan Yesus membersihkan kita dengan darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menyucikan kita, membersihkan setiap dosa kita, sehingga kita menjadi kudus, bersih seperti gelas ini, anak-anak. Tentu kita semua mau seperti gelas ini, bukan? Supaya bisa digunakan. Selap ini gelas, kita bersihkan. Nih, anak-anak, sudah bisa Lause gunakan gelas ini. Lause akan meminum dengan gelas ini. Anak-anak, seger sekali, enak, nyaman. Seperti gelas ini kita bisa dipakai Tuhan. Mau anak-anak hidup bersih dipakai oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan tentang hidup kudus, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ingat, hidup kudus melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab ada seseorang yang hidupnya tidak melakukan apa yang Tuhan suka. Padahal Tuhan sudah siapkan dia jadi orang yang hebat. Tapi sayang, dia anggap enteng semuanya perintah Tuhan. Dia anggap remeh. Akhirnya apa anak-anak? Dia meninggalkan Tuhan. Iya, anak-anak siapa dia? Anak-anak mau tahu? Nah, anak-anak lihat. Ada Bapak Manoah bersama istrinya, senang sekali. Anaknya sudah lahir, seorang laki-laki. Diberi nama Simson. Simson, anak yang dikhususkan, disiapkan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan bangsa Filistin. Dan Simson harus hidup sesuai aturan Tuhan. Apa aturan Tuhan buat Simson, anak-anak? Ada spesial, luar biasa. Kepala Simson tidak boleh kena pisau cukur. Ingat anak-anak, kepala Simson tidak boleh kena pisau cukur. Simson kemudian tumbuh, terus tumbuh, menjadi besar. Menjadi seorang pemuda yang ganteng, yang kuat, badannya besar. Simson hidup terus kudus menjalankan semua aturan yang Tuhan berikan. Sehingga Tuhan berikan Simson kekuatan yang luar biasa. Bisa mengalahkan bangsa Filistin. Bahkan Simson memiliki keberanian untuk menghadapi singa yang buas. Serem ya anak-anak, singa buas. Kita nggak boleh ikut deket-deket, nggak boleh. Memang sudah dikhususkan untuk Simson. Ya, suatu waktu Simson bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik parasnya. Dia bernama Delila. Simson suka, jatuh hati. Tapi sayang anak-anak, Delila bukan anak Tuhan. Raja Filistin begitu penasaran, pengen tahu Simson kekuatannya dari mana sih? Terus pasti ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kemudian orang Filistin membujuk Delila untuk mencari tahu dari Simson. Apa yang menjadi kelemahan Simson? Kemudian Delila terus mendekati Simson. Bujuk,
merayu, ngambek-ngambek dengan Simpson. Minta kasih tahu dong Simpson, apa sih kelemahan kamu? Apa sih yang telah kamu lakukan? Kok kamu bisa jadi kuat seperti itu? Bahkan anak-anak tahu, tali yang sudah diikatkan di tubuh Simpson pun bisa copot. Bisa langsung dibuka. Wow, ya itu yang kepingin diketahui oleh Delila. Dipucuk sampai 3 kali, ngambek terus. Akhirnya Simpson, anak-anak tahu, Simpson kasih tahu Delila. Sebenarnya boleh nggak anak-anak? Shh, nggak boleh. Tapi Simpson lupa. Simpson meninggalkan Tuhan. Karena dia tertarik, dia takut Delila ngambek terus. Dia kasih tahu, kekuatan saya adalah kepala saya tidak boleh kena pisau cukur. Satu lagi, saya tidak boleh meminum minuman arak, minuman beralkohol. Wah, anak-anak bingung ya. Arak beralkohol apa sih? Anak-anak belum tahu. Itu minuman yang bisa buat mabok-mabok. Iya, itu gak boleh. Nah, Delila sudah tahu sekarang rahasia kelemahan Simpson. Sewaktu Simpson lagi bubuk, lagi tidur. Delila datang bersama teman-teman orang Filistin. Datang, langsung bawa pisau cukur. Potong rambut Simpson. Simpson tahu nggak? Nggak tahu, karena Simpson lagi bobok. Anak-anak lagi tidur. Potong. Bangunlah Simpson. Saya diikat. Tapi saya nggak ada tenaga. Nggak ada tenaga lagi anak-anak. Wow. Anak-anak, Simpson meninggalkan Tuhan. Dia tidak mau ikut perintah Tuhan lagi. Dia sudah lupa dengan Tuhan. Anak-anak, kadang-kadang kita bisa seperti itu ya. Bisa lupa, meninggalkan Tuhan. Banyak godaan. Tapi ingat lagu puji-pujian tadi, kita harus berani tampil beda. Hidup kudus menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak tahu akhirnya apa yang dialami Simpson karena dia meninggalkan Tuhan. Akhirnya Simpson tidak hanya kehilangan kekuatannya, tapi Simpson juga kehilangan penglihatannya. Simpson dipenjara, dia dikurung, dia menderita karena dia meninggalkan Tuhan. Anak-anak, kita harus belajar terus untuk belajar melakukan semua aturan Tuhan Yesus. Kita melakukan apa yang baik. Nggak usah mau tahu, kalian tahu apa yang baik di hadapan Tuhan yang anak-anak mau lakukan, yaitu berbicara yang manis, rajin, membantu papa mama. Terus apa? Terus paling penting, mau ingatkan yang paling penting buat anak-anak, rajin mencari Tuhan Yesus, berdoa, rajin membaca renungan, baca firman Tuhan. Kita akan tahu apakah Tuhan Yesus apa yang tidak suka. Oh, Tuhan Yesus tidak suka kita bohong. Kita jangan lakukan. Kita lakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Saya mau kasih tahu satu rahasia. Ketika kita semua berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan akan bilang, oh anak-anakku, good job, well done. Kamu baik, kamu sudah menjalankan hidup kudus, bersih, menyenangkan hati Tuhan. Ya. Sekarang waktunya kita mau berdoa. Anak-anak duduk yang manis, kembali ke tempatnya. Yang lari-lari boleh duduk kembali. Terus tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya. Semua boleh ikut lause. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarpun kami masih kecil, tapi kami mau terus belajar menjadi anak Tuhan yang baik.
melakukan semua perintah Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh hidup kudus melakukan semua perintah Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, kadang-kadang kami bisa lupa. Tuhan, tolong ingatkan kami kembali supaya kami tidak meninggalkan Engkau, Tuhan. Kami mau hidup baik di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Bila kami nakal, kami boleh kembali kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami serahkan doa kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan hari ini memberkati kita. Lo percaya adik-adik sekolah minggu yang mendengar dengan baik pasti akan mendapatkan berkat. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kita. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dan doa Bapa Kami. Lalu ajak kalian semua bangkit berdiri. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sampai jumpa adik-adik dan anak-anak sekolah minggu. Kita bertemu minggu depan di channel yang sama. Bye-bye. Bye.